Siapa sangka, seorang anak yang lahir di Bogor pada tahun 1931, kelak akan menjadi kompas yang meluruskan kembali arah peradaban Islam di seluruh dunia. Pernahkah kamu merasa, umat Islam di era modern ini memiliki ribuan universitas dan jutaan sarjana? Namun, anehnya, kita terasa begitu kehilangan arah dan kebijaksanaan. Pada tahun 1977 di Mekah, satu gagasan dari pemikir agung ini mengubah wajah institusi pendidikan Islam secara global. Namun hari ini, sang arsitek peradaban itu, Profesor Diraja Tan Sri Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas, telah berpulang, meninggalkan kita dengan warisan raksasa dan penyakit umat yang belum tuntas kita sembuhkan. Hilangnya adab. Senyap. Hari ini, langit keilmuan Islam terasa lebih sunyi. Bukan karena hiruk-pikuk dunia berhenti, tapi karena salah satu benteng pertahanan pemikiran Islam terbesar di abad ini telah menyelesaikan tugasnya di usia 93 tahun. Beliau bukan jenderal yang mengangkat pedang. Beliau adalah Profesor Diraja, gelar akademik tertinggi yang baru saja disematkan kepadanya pada Oktober 2024 lalu. Dari perjalanannya menuntut ilmu di University Malaya, McGill Kanada, hingga London, mata batinnya menangkap sesuatu yang luput dari pandangan dunia. Di saat umat Islam silau mengejar ketertinggalan teknologi barat, beliau berdiri tegak bak karang di tengah badai, menuliskan lebih dari 30 mahakarya sejak 1959, menjaga agar peradaban ini tidak kehilangan ruhnya. Mari kita mundur sejenak menyelami keagungan masa lalu. Dulu, Islam membangun peradabannya bukan hanya dengan batu bata, melainkan dengan integrasi ilmu. Agama, sejarah, metafisika hingga sains berjalan beriringan. Ilmu adalah cahaya suci untuk mengenal Sang Pencipta. Kedalaman intelektual melahirkan keanggunan akhlak. Itulah kejayaan yang sesungguhnya. Dan kejayaan itu berusaha dihidupkan kembali oleh Al-Atas. Pada tahun 1970, beliau merencana dasar penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Puncaknya pada 1977 di Mekah, suaranya menggema mewakili dunia Islam. Beliau membentangkan konseptualisasi Universitas Islam yang sebenarnya. Sebuah gagasan brilian yang memicu berdirinya berbagai universitas Islam di seluruh penjuru dunia. Beliau ingin mengembalikan kejayaan itu, mengawinkan kembali ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai ketuhanan. Namun, sesuatu berubah, dan tidak ada yang menyadarinya. Kesalahan itu terlihat kecil. Melalui bukunya yang menggetarkan dunia pada tahun 1978, Islam and Secularism, Al-Atas membongkar retakan halus itu. Perlahan-lahan, umat Islam mulai mengimpor bukan hanya teknologi barat, tapi juga cara mereka memandang semesta. Sebuah pandangan sekuler yang memisahkan antara Tuhan dan ilmu pengetahuan. Kita mulai menganggap kecerdasan intelektual tak ada hubungannya dengan kebersihan spiritual. Ilmu berubah fungsi, bukan lagi untuk membimbing jiwa, tapi semata-mata alat untuk menguasai dunia, mencari pekerjaan, dan menumpuk harta. Penyakit ini menyusup sangat halus melalui kurikulum kelas kita, sangat perlahan. Hingga akhirnya, kerusakan itu mencapai puncaknya. Dan semuanya berakhir. Hanya dalam diam. Sejarah berubah. Peradaban tidak runtuh karena gempuran militer. Ia runtuh dari dalam, oleh pikiran yang kehilangan kompas. Umat Islam terperosok ke dalam krisis tergelapnya, kebingungan ilmu. Kita mencetak jutaan sarjana, tapi kita krisis teladan. Di tengah kekacauan epistemologi inilah, diagnosis Al-Atas menembus jantung masalah. Beliau menyebut krisis ini sebagai the loss of adab, hilangnya adab. Bagi sang Profesor Diraja, adab bukanlah sekedar sopan santun. Adab adalah kemampuan jiwa untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang hakiki, sesuai keadilan ilahi. Ketika adab hilang, terjadilah korupsi ilmu. Dan dari ilmu yang korup inilah, lahir para pemimpin palsu. Pemimpin di segala bidang yang fasih berbicara, memiliki gelar berderet, namun hampa dari kualifikasi moral dan spiritual. Untuk melawan arus kehancuran ini,
Pada tahun 1987, beliau mendirikan ISTAC, sebuah institusi luar biasa yang dirancang khusus untuk melahirkan ilmuwan terkemuka yang beradab. Beliau mencetuskan gagasan besar Islamisasi ilmu pendidikan, sebuah upaya raksasa untuk menyucikan kembali ilmu-ilmu kontemporer dari virus sekularisme. Mari kita tatap diri kita hari ini. Kita lulus dari universitas elit. Kita menghabiskan ribuan jam menatap layar untuk berdebat soal agama. Namun, anehnya, kita semakin mudah merendahkan orang lain. Kita kehilangan rasa hormat kepada ulama terdahulu. Dada kita penuh kecemasan. Apakah kita benar-benar mencari ilmu atau sekedar mencari pengakuan duniawi? Dari tanah kelahirannya di Bogor hingga diakui sebagai tokoh pemikir peradaban Islam kontemporer, Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas menghabiskan 93 tahun usianya untuk satu tujuan: menyelamatkan akal umat ini. Kini, pena itu telah berhenti menari. Sang raksasa pemikir telah beristirahat. Kematian seorang ulama sejati adalah kebocoran dalam kapal peradaban yang tak mudah ditambal. Mengapa semakin banyak gelar di era ini, semakin kering jiwa kita? Karena kita melupakan peringatan terbesarnya. Ilmu tanpa adab adalah racun yang membunuh secara perlahan. Hari ini, amanah keilmuan itu jatuh ke pundak kita. Generasi yang sering kali terlalu lelah bahkan untuk membaca sejarahnya sendiri. Saat sang pembawa lentera itu pergi, siapa yang akan menjaga apinya agar tidak padam di hatimu? Sejarah selalu berbicara. Masalahnya, apakah kita mau mendengarkan? Kepergian Profesor Diraja Sayyid Naqib Al-Atas adalah peringatan keras. Pertarungan terbesar kita bukan di medan perang, melainkan di dalam pikiran kita sendiri. Jika kamu ingin terus merawat kewarasan pemikiran dan menelusuri jejak peradaban, temani perjalanan ini bersama Susur Sejarah. Subscribe dan nyalakan kesadaranmu.